Alur cerita filem ini mengisahkan seorang gadis kecil bernama Shahida, asal Pakistan, yang terpisah dari ibunya saat berada di India. Shahida yang tak bisa berbicara pun berharap dapat kembali bersama keluarganya di Pakistan. Dalam perjalanannya kembali, ia dibantu oleh seorang pria India bernama Bajrangi yang diperankan oleh Salman Khan, turut serta jurnalis bernama Shan yang tertarik mendengar kisah dari Shahida. Lantas, bagaimana akhir cerita filem Bajrangi Bhaijaan? Yuk simak kisahnya. Di Sultanpur, di sebuah desa, para warga sekitar menyaksikan sebuah televisi pertandingan kriket Pakistan versus India. Di antara mereka terdapat seorang wanita sedang mengandung yang menyaksikan pertandingan tersebut. Wanita tersebut melahirkan anak perempuan yang diberi nama Shahida. Nama Shahida sendiri diambil dari nama pemain kriket Pakistan, yaitu Shahid Afridi. Shahida yang kini berusia 6 tahun, ketika dia bermain sambil mengembala domba bersama ayahnya, dia mengalami insiden terjatuh ke jurang. Ibunya dan warga lainnya berusaha mencari keberadaan Shahida yang menghilang. Ketika akhirnya dia ditemukan tersangkut di sebuah pohon di tepi jurang. Lalu Shahida diselamatkan. Keesokan harinya, karena Shahida yang tak bisa berbicara membuat keluarganya mencari cara agar Shahida dapat disembuhkan. Seorang pria tua menyarankan agar Shahida dibawa untuk berobat dan bisa berbicara lagi, yaitu ke tempat suci Hazrat Nizamuddin Aulia di Delhi, India. Namun, ayah Shahida yang merupakan mantan anggota militer Pakistan menolaknya, sebab orang India tidak akan pernah memberi visa kepada militer Pakistan. Namun, dengan berani, ibu Shahida tetap memutuskan untuk membawa anaknya ke Delhi apapun yang terjadi. Setelah sampai di tempat tujuan dan melakukan permintaannya, Shahida serta ibunya pun pulang ke kampung halamannya. Dalam perjalanan pulang di dalam kereta api, Shahida dan ibunya siap kembali ke Pakistan. Sesaat kemudian, mesin kereta api mengalami masalah sehingga kereta api berhenti sejenak. Shahida yang terbangun dari tidurnya melihat dari jendela seekor anak kambing. Dia keluar dari kereta dan menghampiri kambing tersebut. Tidak lama kereta api berjalan. Shahida yang tak bisa berbicara berusaha mengejar kereta api. Sementara di dalam kereta, ibu Shahida bangun dari tidurnya. Dia menyadari Shahida telah menghilang, hingga meminta menghentikan kereta api di perbatasan untuk meminta para polisi mencari anaknya, yaitu Shahida. Shahida pun melihat kereta api lain yang menuju ke arah Pakistan. Ia mencoba menaiki kereta itu. Namun sayangnya kereta itu malah balik ke arah India sehingga ia pun dibawa ke sana. Setelah tertidur semalaman di dalam kereta yang menuju ke arah India, di pagi hari ketika ia bangun, Shahida melihat orang-orang yang sedang merayakan sebuah pesta bagi umat Hindu. Di sana, Shahida bertemu dengan Pawan Kumar Chaturvedi Bajrangi, diperankan oleh Salman Khan yang beragama Hindu. Shahida meminta makan dan minum padanya sampai-sampai Shahida terus mengikuti Bajrangi kemanapun ia pergi. Karena takut itu adalah anak yang hilang, Bajrangi pun pergi ke kantor polisi untuk menitipkan Shahida sampai orang tuanya datang. Namun, pihak kepolisian menolak menampung Shahida yang merupakan anak kecil. Mereka takut karena di sana banyak menampung para pelaku tindakan kejahatan yang tidak cocok dilihat oleh Shahida. Polisi pun menyarankan agar Bajrangi meninggalkan nomor telepon dan namanya jika ada informasi, mereka bisa menghubunginya. Bajrangi pun membawa Shahida pulang. Bajrangi menanyakan pada Shahida dari daerah mana ia berasal. Karena Shahida tidak bisa berbicara, maka Bajrangi menyuruh Shahida mengangkat tangan jika ada salah satu daerah yang disebutkan oleh Bajrangi adalah tempat ia berasal. Setelah Bajrangi menyebutkan semua daerah yang ada di India, namun tidak ada satupun yang cocok dengan Shahida. Semua penumpang bis pun ikut membantu Bajrangi menyebutkan daerah-daerah yang ada di India. Mungkin ada yang dikenal oleh Shahida. Karena keakraban itu, salah satu penumpang bus menanyakan dari mana asal Bajrangi dan apa tujuan ia datang ke Delhi, India. Karena ceritanya sangat panjang,
Bajrangi pun menceritakan kisahnya dari kecil sampai ia dewasa dan merantau ke Delhi. Di sini ada sedikit flashback kisah Bajrangi. Dalam cerita itu, Bajrangi ketika masa kecil ia bersama ayahnya yang bisa dibilang cukup cerdas. Namun sayangnya, Bajrangi yang tidak sepandai ayahnya, ia selalu gagal dalam pendidikan, gulat hingga politik. Ketika remaja, ia bahkan gagal selalu dalam kelulusan di sekolahnya. Gagal 10 kali, ia pun tetap semangat. Hingga yang ke-11 kali, ia pun lulus dan ayahnya kaget sampai-sampai jantungan dan meninggal. Namun, sebelum ayahnya meninggal, Bajrangi disuruh pergi ke Delhi, yaitu seorang kenalan ayahnya bernama Dayanan, agar ia diberi sebuah pekerjaan. Setelah melalui perjalanan, Bajrangi pun sampai ke Delhi dan langsung pergi ke alamat rumah tempat tinggal Dayanan, yang merupakan teman ayahnya Bajrangi. Di sana, Bajrangi bertemu dengan anaknya, yaitu Resika, yang dibintangi oleh Kareena Kapoor. Resika yang berprofesi sebagai guru, ia pun diminta oleh ayahnya untuk membawa Bajrangi ke sekolah agar dikasih pekerjaan. Keesokan harinya, teman Dayanan bernama DVD yang bersama dengan anaknya berkunjung ke kediaman Dayanan dengan maksud membicarakan pertunangan dengan Resika. Namun dengan tidak disangka, Resika sambil memegang tangan Bajrangi di hadapan semua keluarga Dayanan dan DVD, Resika menjelaskan bahwa dia ingin menikah dengan Bajrangi. Dayanan lalu meminta maaf kepada keluarga DVD atas kejadian itu. DVD beserta anak laki-lakinya pun pulang dengan kekesalan. Kemudian, ayah Resika pun berjanji akan menyetujui permintaan Resika menikah dengan Bajrangi, asalkan dapat memenuhi syarat pertama, yaitu Bajrangi harus memiliki rumah dalam tempo 6 bulan lamanya. Itulah kisah Bajrangi yang ia ceritakan ke semua penumpang bus. Mereka pun mengucapkan selamat kepada Bajrangi karena mendapatkan cintanya. Setelah menceritakan perjalanannya itu di dalam bus, Bajrangi pun turun dari bus itu. Dan akhirnya Bajrangi sampai di rumahnya Dayanan, yang merupakan tempat Bajrangi tinggal. Resika beserta ayahnya terkejut melihat Bajrangi membawa seorang anak perempuan ke rumahnya. Di sana, Bajrangi menjelaskan bahwa anak itu terpisah dari orang tuanya. Namun untuk sementara diberi tempat tinggal bersama mereka sembari menunggu bertemu dengan orang tuanya lagi. Suatu hari, Bajrangi kehilangan Syahidah saat sedang makan, sehingga Bajrangi dan Resika berusaha mencarinya. Syahidah ditemukan di sebuah rumah seorang muslim yang sedang menikmati hidangan ayam goreng. Di hari berikutnya, Bajrangi mengajak Syahidah untuk berdoa di kuil, tetapi secara diam-diam Syahidah menuju ke masjid. Bajrangi lalu melihat Syahidah sedang berdoa di dalam masjid. Setelah itu, Bajrangi menjelaskan kepada Resika bahwa Syahidah beragama muslim. Suatu malam di kediaman Dayanan sedang menonton bareng menyaksikan pertandingan kriket India melawan Pakistan. Saat itu Pakistan memenangkan pertandingan sehingga hanya Syahidah seorang yang bersukacita. Dia lalu mencium bendera Pakistan yang berada di layar TV. Bajrangi menghampiri Syahidah menanyakan apakah Syahidah berasal dari Pakistan. Lalu Syahidah mengangguk. Dayanan dengan nada marah meminta kepada Bajrangi untuk membawa Syahidah ke kedutaan Pakistan. Bajrangi membawa Syahidah menuju kedutaan Pakistan dan saat itu terjadi demo besar-besaran oleh warga India. Bajrangi menemui seorang petugas menjelaskan maksud dan tujuannya. Hanya saja Syahidah tidak bisa dibawa ke Pakistan sebab dia tidak memiliki paspor. Di hari berikutnya, Bajrangi menuju agen travel atas permintaan dari Dayanan yang menganggap agen tersebut dapat membantu Bajrangi. Tetapi, sang agen tidak bisa membantu untuk membuat paspor. Namun, sang agen menjelaskan kepada Bajrangi ada seseorang yang akan membantunya dengan bayaran 1,5 lat yang akan membawa Syahidah ke Pakistan. Tidak lama kemudian, Bajrangi kembali menemui sang agen dan memberikan 1,5 lat dan meninggalkan Syahidah kepadanya.
Ketika meninggalkan tempat tersebut, Bajrangi merasa kasihan dan kehilangan Syahidah sehingga dia memutuskan untuk kembali. Namun, saat itu dia melihat Syahidah dibawa ke rumah bordir atau tempat pelacuran untuk dijual oleh sang agen kepada pemilik tersebut sehingga membuat Bajrangi marah. Dia menghabisi sang agen dan juga anak buah pemilik tempat tersebut. Bajrangi pun membawa kembali Syahidah ke pelukannya. Bajrangi memutuskan untuk menyeberang ke Pakistan, membawa Syahidah bertemu dengan keluarganya. Dalam perjalanannya di gurun pasir, Bajrangi bertemu dengan Bo Ali yang membawanya menyeberang ke perbatasan Pakistan lewat terowongan. Bajrangi yang merupakan menganut Bajrang Bali yang selalu berkata jujur, dia tidak ingin kabur begitu saja, sehingga setelah mereka berhasil melewati perbatasan lewat terowongan, Bajrangi meminta izin kepada anggota militer yang sedang bertugas. Mereka tidak percaya dengan Bajrangi. Pihak militer pun menyuruh Bajrangi kembali ke India lewat terowongan itu. Setelah beberapa saat, ketika militer penjaga perbatasan itu kembali dan melihat Bajrangi serta Syahidah berada di area Pakistan, ketika ditanya masuk lewat mana, Bajrangi pun menjawab lewat terowongan itu. Dia pun dipukul oleh pihak militer itu sampai-sampai Syahidah menangis melihat Bajrangi dipukul oleh pihak tentara itu. Karena merasa kasihan, kapten penjaga perbatasan itu pun menyuruh Bajrangi pergi kembali ke India atau ke Pakistan. Itu terserah Bajrangi. Namun setelah beberapa saat, pihak militer itu kembali, masih saja melihat Bajrangi berdiri di sana. Setelah menjelaskan kepada pihak militer, akhirnya kapten dari mereka mengizinkan Bajrangi pergi ke Pakistan. Dalam perjalanan, Bajrangi dan Syahidah sempat beberapa kali menumpang mobil yang lewat, hingga mereka sampai di sebuah daerah untuk istirahat dan makan. Namun, tiba-tiba, polisi Pakistan datang dan memeriksa mereka berdua. Karena Bajrangi tidak bisa berbohong, ia pun mengatakan dengan jujur apa yang ditanya oleh polisi itu. Dari mana mereka datang dan lewat mana mereka datang, Bajrangi pun menjawab dengan jujur. Polisi itu pun curiga mungkin mereka adalah mata-mata dari India. Setelah itu, mereka pun dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Kejadian itu diliput oleh wartawan Shan Nawab yang berusaha mencari berita. Di kantor polisi, Bajrangi diintegrasi dan saat itu Syahidah melihat kalender bergambarkan sebuah bukit tempat ia tinggal. Dia terus menunjukkan gambar tersebut. Bajrangi lalu menjelaskan kepada polisi bahawa daerah tempat tinggal Syahidah berada di tempat tersebut sambil menunjukkan ke kalender. Polisi yang tidak percaya menghampiri Syahidah memegang mulutnya sehingga membuat Bajrangi marah. Dia pun memukul polisi. Mereka pun menaiki bus. Bajrangi menjelaskan kepada sopir bus itu bahawa dia ingin mengantarkan Syahidah bertemu dengan keluarganya dan menanyakan lokasi daerah yang ada di kalender yang dipegang oleh Bajrangi. Saat itu ternyata wartawan Syed Nawab mengikuti Bajrangi hingga ke dalam bus. Ia pun tidak menyangka kalau Bajrangi yang ia kira mata-mata. Dia pun baru menyadari bahawa Bajrangi bermaksud baik dan bukan mata-mata dari India. Shan membantu Bajrangi menjauhi kejaran polisi. Mereka bertiga pun turun dari bus dan singgah di sebuah masjid. Di sana juga ada penginapan anak yatim. Setelah bertemu dengan ustaz pengajar di sana, Bajrangi menjelaskan dari mana ia berasal dan tujuannya pergi ke Pakistan. Ia pun tidak lupa menunjukkan foto tempat tinggal Syahidah ke ustaz tersebut. Setelah melihat foto itu, ustaz tersebut langsung membawa Bajrangi, Shan dan Syahidah keluar. Namun, sebelum pergi, Shan dan Bajrangi dipakai pakaian wanita dan ditutup dengan cadar agar tidak ketahuan oleh pihak polisi. Di Delhi, India, Resika dan ayahnya bertengkar. Resika menyuruh ayahnya untuk mencari Bajrangi yang sudah pergi ke Pakistan. Bahkan Resika mengancam dia sendiri yang akan pergi ke Pakistan tanpa visa. Setelah diantar setengah jalan oleh ustaz, Bajrangi, Syahidah dan wartawan Shan, mereka berjalan kaki dan singgah di sebuah kedai untuk istirahat dan makan. Namun, Shan melihat mobil yang menuju ke arah yang sama seperti tujuan mereka. Shan pun mempunyai sebuah ide dengan memasukkan pisang ke knalpot mobil tersebut agar nanti mogok di tengah jalan. Dan kemudian setelah melihat mobil itu mogok, Shan dan Bajrangi serta Syahidah langsung pura-pura memperbaiki mobil itu alih-alih agar diberi tumpangan untuk mereka. Setelah mendapatkan tumpangan dari mobil pria tersebut, mereka pun saling ngobrol dan ternyata pemilik mobil itu adalah seorang kepala kantor polisi yang sedang libur.
Mereka pun kaget dan malah hampir tertangkap. Namun mereka berhasil kabur sebelum kepala polisi itu sadar bahawa yang ia beri tumpangan itu adalah orang-orang yang sedang dicari oleh semua polisi. Mereka pun terus melanjutkan perjalanannya menuju tempat tinggalnya Syahidah. Dalam perjalanan panjang itu, Shan yang merupakan seorang wartawan tidak lupa selalu merekam setiap perjalanan itu. Setelah tiba di sebuah pegunungan, ternyata itu bukan tempat tinggalnya Syahidah. Mereka pun harus turun lagi dari sana dan melakukan pencarian di tempat lain. Sebelum pergi, mereka bertiga punya sebuah rencana, iaitu pergi ke sebuah tempat suci yang dipercaya dapat mempertemukan orang yang terpisah. Tiba di daerah Hazrat Amin Shah Dargah, daerah yang dipercaya orang terpisah bisa dipersatukan kembali. Di tempat tersebut, Shan Nawab melakukan liputan untuk disebarkan ke website sehingga Shan Nawab berharap akan ada yang menghubunginya setelah menonton video itu. Malam harinya, ketika sedang berada di kedai kopi, Bajrangi dan Syahidah melihat rekaman Shan Nawab. Dan saat itu Syahidah melihat ibunya ada di dalam rekaman baru turun dari bus. Syahidah memberi isyarat kepada Bajrangi bahawa itu ibunya. Keesokan harinya, mereka mencari bus yang pernah dinaiki oleh ibunya Syahidah dan menanyakan tempat dari mana saja bus itu datang. Setelah bertanya kepada sopir bus, akhirnya mereka menemukan tempat tinggalnya Syahidah di Sultanpur. Mereka bertiga pun menaiki bus yang mengarah ke Sultanpur. Dalam perjalanan, di depan mereka ada razia polisi yang mencari Bajrangi sebagai mata-mata. Shan Nawab pun keluar dari bus, membawa Syahidah bertemu dengan keluarganya. Sementara Bajrangi memancing para polisi agar menjauh dari bus dan dia pun ditangkap oleh polisi, bahkan mengalami luka tembak. Bajrangi dibawa ke kantor polisi sebagai tahanan dan disiksa oleh polisi. Karena kepala polisi penasaran apa benar Bajrangi bukan mata-mata, akhirnya mereka mencari informasi di India. Apakah benar anak yang dibawa oleh Bajrangi adalah anak yang hilang dan dari Pakistan? Ternyata itu benar. Akhirnya mereka pun segera melepaskan Bajrangi. Suatu hari, komisaris polisi Pakistan menghubungi Shan Nawab bahawa dia akan membebaskan Bajrangi. Shan Nawab lalu membuat liputan yang diupload dan disaksikan oleh banyak orang, baik itu dari Pakistan ataupun India. Shan Nawab menjelaskan bahawa Bajrangi bukanlah mata-mata dari India, melainkan seseorang bersifat mulia yang mengantarkan pulang Syahidah menemui orang tuanya. Shan Nawab mengajak warga Pakistan dan India untuk bersama-sama pergi ke perbatasan Narowal untuk memastikan tidak ada yang menghentikan Bajrangi menyeberangi perbatasan. Tiba di perbatasan Narowal, ribuan orang telah berada di perbatasan baik itu India maupun dari Pakistan untuk menyaksikan Bajrangi kembali ke asalnya. Bajrangi tiba, dia dibantu oleh warga Pakistan menyeberangi perbatasan setelah menghancurkan gerbang perbatasan. Saat berjalan menuju kawasan India, Syahidah yang tidak bisa berbicara berusaha memanggil Bajrangi. Hingga akhirnya dia mengeluarkan suara memanggil nama, Paman, sehingga membuat Bajrangi menoleh dan menghampiri Syahidah dan memeluknya. Itulah kisah film Bajrangi Bhaijaan. Sekian dan terima kasih.